Shalom, selamat hari Rabu, ibu-ibu wanita Deborah yang dikasihi Tuhan. Selamat kembali kita bertemu di dalam ibadah wanita Deborah pada hari ini. Meskipun kita masih bertemu secara online, tapi saya percaya ibu-ibu tetap semangat dan tetap antusias di dalam kita beribadah di hari ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan masih beri kami sehat. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan, bajak hati kami supaya tanah hati kami menjadi tanah yang baik dan subur, dan kami boleh mengerti dan mengerjakan akan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, sharing firman Tuhan pada hari ini saya beri tema bungkus atau isi. Bungkus atau kemasan suatu barang yang akan dijual itu sangat penting ya ibu-ibu, karena melalui bungkus, melalui kemasan yang menarik, yang unik, yang bagus, yang lucu, itu akan mempengaruhi penjualan yang ada. Misalnya seperti ini ya, orang-orang sedang berlomba-lomba untuk membuat desain-desain kemasan-kemasan yang bagus. Supaya apa? Supaya menarik dan tentunya supaya laku di pasaran ya. Seperti yang saya bawa saat ini ya, bungkus-bungkusnya menarik, bungkus-bungkusnya cukup bagus ya. Orang bisa tertarik ini ketika melihat kemasan-kemasan ini. Nah, ibu-ibu, tapi seringkali karena kita terlalu fokus pada bungkusnya, kita terlalu fokus pada kemasannya, sehingga kita lupa akan isinya, kualitas isinya, bagaimana rasanya, isinya apa, itu seringkali membuat kita lupa. Seperti yang saya bawa saat ini ya, ini tulisannya sih coklat ya, tapi ternyata isinya ibu-ibu ini adalah tepung. Ini saya isi tepung ya, karena kemasannya bagus, jadi isinya sudah berganti menjadi tepung. Juga ini ya, kemasannya kalengnya bagus, kopi, tapi dalamnya teh ibu-ibu, bukan lagi seperti kemasannya. Antara kemasan dan isi bisa berbeda, bisa berlainan. Seringkali hidup kita juga demikian. Kita lebih tertarik pada penampilan, pada fisik bagian luarnya, daripada kita bagaimana isi di dalamnya, memperhatikan bagaimana isi di dalamnya. Contoh, ada seseorang yang berpakaian sangat sederhana, dia bawa tas kresek, dia masuk ke sebuah showroom mobil. Tentu saja oleh penjualnya, orang ini tidak dianggap, tidak ditanggapi, diremehkan, karena dia seperti akan membeli sebuah mobil, tapi tampilannya dia bukan seorang yang cocok untuk membeli sebuah mobil. Dan ketika dia bertanya, dia juga hanya diketawain sama penjualnya ini, karena mana mungkin beli sebuah mobil. Tapi ternyata ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, penampilan itu tidak menentukan. Dan ketika orang ini berkata, saya akan membeli mobil yang ini, yang dia tunjuk, dia juga membuka uangnya yang di dalam tas kresek itu. Dia tunjukkan dan ternyata memang cukup untuk membeli mobil yang dia kehendaki. Penampilan dan isinya itu seringkali berbeda, dan manusia sering melihat hanya tampilan luarnya saja. Tapi ada juga banyak yang berpenampilan keren, seperti orang yang bekerja di kantoran, berpakaian rapi, berpenampilan rapi, tapi dia gunakan penampilannya itu untuk menipu, untuk merugikan orang lain, untuk mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, bungkus dan isinya tidak sesuai, tapi begitulah manusia bisa tertipu oleh penampilan seseorang. Kita mau belajar dari
ayat di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Saya membaca 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kita akan belajar dua hal saja dari ayat-ayat ini. Yang pertama kita pelajari, segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan. Tadi dikatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Siapa manusia yang mampu melihat hati? Siapa manusia yang bisa melihat hati seseorang dengan pas, dengan benar? Biasanya hanya bisa mengira-ira, menerka-nerka, menebak-nebak, atau bahkan hanya meramal. Siapa yang bisa? Tetapi hanya Tuhan yang sanggup melihat kedalaman hati manusia. Hanya Tuhan yang mampu melihat kedalaman hati manusia. Artinya segala sesuatu itu transparan di hadapan Tuhan. Dia bisa melihat sesuatu yang tersembunyi yang manusia tidak bisa lihat. Tapi Tuhan mampu untuk melihat. Dia bisa melihat sampai hal-hal yang kita sembunyikan dengan paling dalam. Tetapi Tuhan itu bisa melihat. Di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu itu telanjang, terbuka di hadapannya. Di hadapan manusia mungkin kita bisa berpura-pura, di hadapan manusia kita mungkin bisa bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa ketika dia baru saja berbuat dosa, dia langsung bersembunyi, takut. Tetapi Tuhan tetap tahu di mana dia berada dan apa yang dia lakukan, meskipun manusia tidak melihat. Seringkali Tuhan memakai situasi-situasi yang sulit, yang keadaan yang sukar, bahkan kadang hati yang tersakiti, hati yang terlukai, kadang kita difitnah, kadang kita dibenci. Tuhan memakai kesulitan-kesulitan itu untuk menguji apakah motivasi kita benar di hadapan Tuhan. Apakah hati kita itu benar di hadapan Tuhan. Kalau keadaan semua sedang baik-baik saja, keadaan semua sedang penuh dengan berkat, kita terima sanjungan, kita terima pujian, mudah untuk kita menyembunyikan karakter kita yang sesungguhnya. Tetapi saat kesulitan itu datang, karakter kita yang sesungguhnya, motivasi kita yang sesungguhnya itu akan nampak. Seperti kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat-saat ini, bagaimana respon kita, bagaimana reaksi kita, itu menentukan bagaimana hati kita. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-27 dan 28. Saya bacakan. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat marah, berbicara dengan keras pada saat itu. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, Tuhan sangat marah dan Dia berkata, "Celakalah kamu." Karena apa? Karena ada kemunafikan, karena ada ketidakjujuran antara luar dan dalamnya berbeda. Biar pada hari ini kita belajar, ibu-ibu
mari kita transparan di hadapan Tuhan, karena Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Orang yang berpura-pura itu saya pikir tidak akan bisa bertahan lama. Orang yang pura-pura itu capek kalau harus terus-menerus pura-pura. Saya beri contoh, seorang maaf kata pengemis yang sebenarnya kakinya tidak cacat, tapi dia pura-pura kakinya itu ditekuk supaya kelihatan seperti buntung tinggal separuh. Kemana kaki yang separuh itu? Ditekuk, dibungkus dengan celana, dengan kain dan sebagainya. Itu hanya tahan berapa lama? 2 jam, 3 jam, 5 jam. Selebihnya capek. Orang yang berpura-pura itu capek, ibu-ibu. Mari kita belajar pada hari ini supaya jangan ada kemunafikan, jangan ada ketidakjujuran, karena Tuhan tahu apa yang kita sembunyikan. Segala sesuatu itu terbuka di hadapan Tuhan. Mari kita hidup di dalam keterbukaan. Poin yang kedua dari ayat-ayat yang tadi sudah kita baca adalah bagi Tuhan yang di dalam itu lebih penting. Tadi dalam 1 Samuel 16 ada kata-kata jangan pandang parasnya atau perawakannya. Artinya apa? Jangan hanya kita lihat bungkusnya, jangan kita lihat hanya penampilannya, tapi yang di dalam itu yang lebih penting. Bukan berarti kalau yang di dalam lebih penting lalu yang kita mengabaikan yang di luar, kita tidak merawat yang di luar, tidak kita pedulikan. Tapi ternyata Tuhan itu inginkan yang di dalam ini yang dia nilai, yang lebih penting itu yang ada di dalam. Tidak perlu untuk menjadi pribadi yang berkenan itu, tidak perlu menjadi pribadi yang lain atau kita menjadi seperti orang lain untuk bisa memikat hatinya Tuhan. Tetaplah kita jadi diri kita sendiri, hidup kita apa adanya, tapi perbaiki dalam kita yang masih kurang, hati kita, karakter kita yang masih kurang berkenan kepada Tuhan. Mari kita perbaiki, mari kita koreksi, mari kita tingkatkan lagi. Seringkali kita mengoreksi itu mengoreksi orang lain ya, bukan mengoreksi diri sendiri. Tapi kita belajar hari ini, mari kita koreksi diri sendiri, bukan kita koreksi orang lain. Karena Tuhan tidak menilai apa yang kita miliki, apa yang menjadi tampilan kita, tapi Tuhan menilai hati kita. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Mengapa Daud dipilih Tuhan dan dikatakan, Daud, engkau itu orang yang sangat berkenan di hatiku karena engkau melakukan segala kehendakku. Karena Daud tidak hanya luar biasa di luar, dia tidak hanya hebat di luar, tidak hanya wah di luar, seorang raja besar, tampan, kaya, tapi dia juga punya hati yang luar biasa kepada Tuhan. Hatinya itu selalu melekat kepada Tuhan, hatinya selalu bergantung kepada Tuhan, hatinya selalu cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ibu-ibu, mungkin kita hanya orang-orang biasa yang sederhana, yang tidak ada mungkin tampilan kita yang mewah, yang wah, yang menjadikan orang itu kagum. Tetapi kita bisa membuat Tuhan itu berkenan kepada kita. Seperti Tuhan berkenan kepada Daud. Kalau hati kita juga seperti Daud, hati kita melekat kepada Tuhan, hati kita mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Beberapa hari yang lalu saya membeli sebuah pisang ya. Pisangnya ini bagus, kulitnya hijau, kekuning-kuningan. Tetapi ketika dibuka,
dalamnya itu ternyata rasanya asam dan warnanya itu udah kuning seperti hampir busuk. Kalau kulit luarnya masih cantik loh ibu-ibu, bukan yang udah kelihatan mateng gitu, bukan. Tapi ternyata dalamnya itu berbeda. Tapi saya beli pisang satu lagi. Aduh, luarnya ini benar-benar nggak menarik, bintik-bintik hitam, agak kisut-kisut gitu ya. Tapi ternyata kalau dibuka dalamnya itu kuning, bersih, mulus, dan rasanya itu manis sekali ibu-ibu. Luar dan dalamnya itu seringkali manusia tidak sesuai, seperti halnya pisang ini. Luar dan dalam bisa berbeda. Saya mengingatkan kepada kita semua, termasuk juga kepada saya. Mari kita hidup itu yang bisa dinikmati orang banyak. Hidup itu yang jadi berkat bagi orang lain. Hidup yang jadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang bukan menyakiti orang lain. Hidup yang bukan melukai orang lain. Hidup yang bukan membenci orang lain. Hidup yang, karena hidup ini bukan hanya sebatas bungkusnya saja. Bukan hanya sebatas kulit luarnya saja. Hidup ini adalah bagaimana kualitas isi hati kita, isi di dalamnya. Tetap merawat diri, ya tetap mandi ya ibu-ibu, meskipun lockdown, meskipun PSBB, ya tetap mandi, baju yang bersih, yang rapi, yang wangi juga boleh. Tapi jangan lupa kita poles juga hati kita, dalam hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Karena yang dinilai oleh Tuhan itu bukan hanya luarnya saja, tapi terlebih-lebih di dalamnya. Kita poles dengan saat-saat teduh kita. Karena melalui firman Tuhan, firman itu sanggup mengubahkan. Firman itu sanggup untuk mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Sanggup mengkoreksi hati kita, setiap hati kita. Tetap kita beribadah dengan setia, dengan rajin, jalin komunitas yang membangun, dan lakukan kebaikan-kebaikan. Utamakan isinya, tapi kita rawat juga bungkusnya. Karena pada saat kita sudah tidak ada lagi, bukan apa yang kita miliki itu yang diingat orang, tetapi yang diingat orang adalah apa yang kita lakukan. Seperti yang saya bawa ini ya, bungkus dan isinya itu sama. Bungkusnya Indomie, dalamnya juga mie. Kopi ini juga sama, bungkusnya kopi, dalamnya juga kopi. Ya seringkali tidak sama bungkus dan isinya, tetapi wanita-wanita Hegios, wanita-wanita Deborah, mari menjadi pribadi yang luar dan dalamnya itu tetap sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh dengar akan firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami supaya kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom wanita Deborah. Terima kasih kepada Tuhan kalau pada sampai saat ini saya masih diberi kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Dan pagi hari ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan sudah menolong saya dan sudah disembuhkan dari sakit saya. Awal pandemi tahun lalu saya terserang sakit. Tapi saya tidak ingin ke rumah sakit karena saat itu pandemi COVID itu baru dimulai ya saudara-saudara. Jadi ada rasa takut sampai pada satu hari sakit itu menyerang yang luar biasa sampai menutup pernafasan saya. Ada sebesar bola keras yang mau menutup ulu hati saya, naik dia ke atas asam lambung saya. Saya tidak kuat, sampai saya bilang, Tuhan,
saya serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau saja yang turun tangan, Engkau jamah sakit saya. Lalu suami larikan saya ke sebuah rumah sakit. Singkat cerita, saudara-saudara, akhirnya saya dirawat. 4-5 hari saya dirawat. Selama dirawat, saya hanya berdoa, Tuhan, biar Engkau yang beracara, Engkau yang jamah, Engkau pakai tangan-tangan dokter di rumah sakit ini untuk menyembuhkan penyakit saya. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan begitu baik. Tuhan pakai tangan-tangan dokter di rumah sakit itu, sehingga hari kelima saya boleh pulang. Dan saya boleh saksikan sampai saat ini saya boleh sehat. Dan puji syukur kepada Tuhan, setelah saya di opname yang saat itu, sampai saat ini saya bisa merasakan tubuh yang terasa enak. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menolong saya. Tuhan sudah sembuhkan saya sampai saat ini. Itulah yang menjadi kesaksian saya. Saya tahu di mana kita berserah, di mana kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan untuk menolong kita semua. Tuhan pasti menolong kita bila mana kita mau berserah kepada Tuhan. Terus kita mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan kita. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Amin.